Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Kulub. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang pusat massa dan titik berat. Pusat massa. Pusat massa merupakan sebuah titik yang dapat menunjukkan atau dapat mewakili perilaku sebuah sistem ketika diberi gaya atau torsi luar. Contoh sebuah tongkat baseball yang kita lempar dengan membentuk sudut tertentu. Kalau kita melihat tongkat baseball sebagai partikel, maka tongkat tersebut harus mengikuti karakteristik partikel. Partikel apabila dilempar membentuk sudut tertentu, maka dia akan bergerak mengikuti lintasan parabola. Tapi apabila kita menganalisis gerakan tongkat baseball ketika dilempar, fokus pada pegangannya, pegangan tongkat baseball bisa berada di bawah, bisa berada di atas, atau bisa berputar-putar sehingga lintasan dari pegangan tongkat baseball tidak akan membentuk gerak parabola, sehingga pegangannya tidak bisa disebut mewakili gerakan tongkat baseball. Tapi salah satu titik di bagian tongkat baseball ini ada yang bergerak mengikuti gerakan parabola, sehingga dapat dikatakan dia mewakili gerakan keseluruhan dari tongkat baseball. Titik itulah yang disebut dengan titik pusat massa. Titik berat. Titik berat benda merupakan titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Kalau kita melihat sebuah benda, pada hakikatnya merupakan kumpulan dari partikel, dan setiap partikel ini pasti memiliki gaya berat. Titik berat adalah titik di mana seluruh gaya berat terpusat dan terwakili. Titik berat dapat terletak sama dengan pusat massa apabila 1. Percepatan gravitasi untuk semua titik partikel sama. Yang kedua, benda bersifat homogen atau bahan atau partikel penyusun dari benda tersebut sama dan sejenis. Yang ketiga, benda berbentuk simetris. Manfaat titik berat. Titik berat sangat penting diketahui, terutama oleh perancang-perancang bangunan, kemudian desain otomotif. Pada perancangan bangunan, contoh jembatan, maka perancang jembatan harus bisa menentukan titik berat sehingga dapat menyusun pondasi yang lebih kuat agar jembatan tersebut tidak roboh, karena di titik berat tersebut memerlukan penguatan yang lebih dibandingkan bagian-bagian lain. Begitu juga dengan bangunan. Maka para arsitek bangunan harus bisa menentukan di mana titik berat dari sebuah bangunan, dan di sanalah perlu penopang yang lebih kuat daripada bagian-bagian yang lain. Di bidang otomotif juga begitu, contoh di mobil atau di pesawat, maka perancang mobil dan perancang pesawat harus bisa menentukan titik berat sehingga bisa memprediksi dan bisa memperhitungkan pergerakan baik dari mobil maupun dari pesawat. Penentuan titik berat untuk benda tak beraturan biasanya menggunakan percobaan benda digantung, kemudian diberi benang dengan beban, setelah itu digaris sesuai dengan alur benang. Kemudian diambil titik lain, contohnya ini titik B, kemudian diberi benang yang bebas tergantung dan benangnya diberi beban, maka benangnya akan lurus ke bawah dan ini digaris juga. Kemudian diambil titik lain di pojok lain, sama, digantungi benang dengan pemberat, kemudian digaris. Dari titik A, B, C tadi nanti kalau kita garis akan bertemu di satu titik. Titik inilah yang disebut dengan titik berat. Untuk benda-benda yang simetris, titik berat biasanya sudah ditentukan. Contoh untuk titik berat benda satu dimensi yang hanya memiliki panjang. Contoh untuk garis lurus, maka titik beratnya di tengah. Busur lingkar ya, maka titik beratnya bisa ditentukan ini di titik Y0. Y0 sama dengan jari-jari kali tali busur AB dibagi dengan busur. Begitu juga dengan busur setengah lingkaran. Untuk benda bidang atau benda dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar,
titik beratnya juga sudah ditentukan. Contoh untuk segitiga, maka letak titik beratnya ada di sepertiga dari ketinggian. Itu juga dengan jajaran genjang, bidang juring lingkaran, bidang setengah lingkaran. Titik beratnya bisa ditentukan sesuai dengan tabel ini. Untuk titik berat benda bervolume atau benda 3 dimensi, yakni memiliki panjang, lebar, dan tinggi, maka mengikuti tabel ini. Ada prisma pejal beraturan, silinder pejal, limas pejal, kerucut pejal, setengah bola, bisa mengikuti titik beratnya sesuai tabel. Untuk menentukan koordinat pusat massa dan titik berat, maka kita bisa menganggap bahwa benda tegar itu merupakan susunan dari banyak partikel di mana jarak setiap partikel sama. Sehingga koordinat pusat massa yang berada pada sumbu X dan sumbu Y bisa kita tentukan. Untuk sumbu X-nya sama dengan sigma MI kali XI dibagi sigma MI. Dan untuk sumbu Y-nya sama dengan sigma MI kali YI dibagi sigma MI, di mana M-nya adalah massa dan X-nya adalah koordinat untuk setiap bagian. Untuk koordinat titik berat, maka kita tinggal mengganti massa dengan gaya berat, sehingga untuk sumbu X-nya sama dengan sigma WI dikali XI dibagi sigma WI, di mana W-nya adalah gaya berat untuk setiap bagian, dan untuk sumbu Y-nya sama dengan sigma WI kali YI dibagi sigma WI. Untuk benda homogen satu dimensi atau benda yang hanya memiliki panjang sementara tebal maupun lebarnya bisa kita abaikan, maka untuk koordinat sumbu X-nya bisa kita tentukan sama dengan sigma LI kali XI dibagi sigma LI. Untuk Y-nya, sumbu Y-nya bisa kita tentukan sigma LI kali YI dibagi sigma LI, di mana L adalah panjang. Untuk benda luasan kita tinggal mengganti panjang atau L-nya dengan A, baik pada sumbu X maupun sumbu Y. Dan untuk benda volume atau benda 3 dimensi, yaitu benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, maka kita tinggal mengganti yang tadi L untuk panjang diganti dengan A untuk benda luasan, dan sekarang untuk volume diganti dengan V. Sehingga untuk koordinat sumbu X-nya bisa kita tentukan X0 sama dengan sigma VI kali XI dibagi sigma VI, dan untuk sumbu Y-nya sama dengan sigma VI kali YI dibagi sigma VI, di mana V-nya adalah volume dari bagian benda dan XI adalah koordinat dari bagian benda. Untuk video selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas contoh-contoh dalam menentukan titik berat. Yang pertama untuk benda satu dimensi. Contoh ada 3 tongkat yang disusun seperti ini, tongkat biru, tongkat merah, dan tongkat hijau. Kemudian kita akan mencoba untuk menentukan di manakah titik berat gabungan dari 3 tongkat ini. Kemudian untuk 2 dimensi ada persegi, ada persegi panjang, dan ada segitiga disusun seperti ini. Dari ketiga-tiganya pasti memiliki titik berat, dan apabila digabung maka titik beratnya akan berbeda dari ketiga titik berat semula. Kita diminta untuk menentukan di mana titik berat gabungan dari 3 bangun ini. Kemudian untuk benda 2 dimensi lainnya juga akan kita bahas contoh soal sebuah persegi kemudian dirubangi di salah satu bagiannya. Kalau hanya persegi tentu kita bisa menentukan bahwa titik beratnya ada di tengah. Tapi karena ada lubang, maka titik beratnya akan bergeser. Kemana pergeseran titik beratnya? Dan di mana titik beratnya? Itu nanti akan kita bahas pada soal. Kemudian untuk benda 3 dimensi kita akan membahas tentang bangun. Ada sebuah silinder, kemudian ada kerucut disusun seperti ini. Di manakah titik berat dari gabungan silinder dan kerucut ini? Akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian pembahasan tentang titik berat dan pusat massa. Semoga bisa membantu Anda dalam mempelajari fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.